من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam perdana ini. Bagi saya diundang dari Medan ke Subul Salam, alhamdulillah, itu anugerah yang paling terbesar bagi saya, karena saya belum pernah mengisi pengajian di Subul Salam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberkahi usia kita, panjang usia kita, dan juga ketika Allah panjangkan usia kita, maka memperbanyak ibadah. Semoga kita berada di sini, Bapak Ibu, cuma satu keinginan kita, tiada lain adalah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Makanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan kita itu sangatlah sulit, Bapak Ibu. Supaya kita mampu mengucapkan kalimat tahlil itu, maka kita maksimalkan ibadah kita di dunia ini. Kalaupun kita tidak maksimal, minimal kita sudah berikhtiar untuk melakukan kebaikan. Soal berikan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, saksikan kami, ya Allah, kami tak pernah henti-hentinya menyebut nama kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkanlah kami, ya Allah, selaku umatnya bisa bertemu dengan kekasih Rasulullah Muhammad SAW pada hari kiamat, ya Allah. Lalu mengenal diri kami selaku umatnya, ya Allah, dan membawa diri kami ke dalam surga dengan penuh ampunan dan rahmat-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Subul Salam, Pak. Ini ranting atau cabang, Pak? Daerah. Cabang, ya Pak. Mohon maaf, karena ini perdananya ini. Jadi salah-salah sedikit tidak apa-apa, ya Pak. Yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mengisi pengajian pada malam hari ini, izinkanlah saya mengenalkan terlebih dahulu nama saya, Bapak Ibu. Karena ini singkat aja ini. Nama saya Ali Nurdin, beralamat di Medan. Pendidikan terakhir S2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Itu saja, Bapak Ibu. Tadi saya membaca Al-Quran, Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa saja, kata Allah,
yang patuh kepada Allah, yang patuh kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikan berupa nikmat. Apa nikmatnya? Nikmatnya adalah Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita menginap di hotel bintang 5 misalnya, kalau kita menginap di hotel bintang 5 itu pasti diberikan fasilitas yang luar biasa, melebihi hotel-hotel yang biasa. Betul Pak? Nah, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita fasilitas yang abadi untuk kita? Makanya tadi siang saya pernah menyampaikan kepada para jamaah, tidak apa-apa kita lelah beramal soleh di dunia ini. Kalau Bapak ingat tadi perkataan saya. Karena kata Ibnu Jauzi, orang yang berlelah-lelah dalam melakukan amal-amal soleh itu yakinlah. Karena para salafus soleh itu orang-orang terdahulu, baik mulai para sahabat, tabi'in dan selanjutnya, meyakini bahwasanya di akhirat kelak tidak ada lagi orang yang sholat, nggak ada lagi orang yang baca Quran, tidak ada lagi orang yang sedekah, tidak ada lagi orang yang berzikir kepada Allah. Karena di akhirat itu hanya pembalasan apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah para sahabat, banyak para sahabat itu berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan itu. Karena dia yakin di akhirat kelak gak ada lagi melakukan amal soleh. Maka beruntunglah diri kita ketika hidup di dunia melakukan amal-amal soleh. Ada sebuah buku Bapak Ibu karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Abu. Orang yang sudah meninggal dunia ternyata Bapak Ibu, ada dua pemuda yang saya contohkan dalam kitab Abu. Dua orang pemuda ini saling bersahabatan. Ternyata bapak dan ibu, dua sahabat ini ternyata ada sahabatnya yang meninggal dunia. Sama-sama orang soleh ini. Nah, ketika sahabatnya meninggal dunia, dikuburkanlah seperti biasa Bapak Ibu. Beberapa hari kemudian, sahabatnya yang masih hidup ini melakukan amal soleh seperti biasa, dan niatnya untuk ziarah ke tempat temannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan buka-buka aku karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ketika ini si pemuda tadi ingin ziarah ke tempat sahabat yang sudah meninggal dunia, sebelum dia ziarah, dia sholat sunat dulu 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunat 2 rakaat, dia pun pergi ke ziarah ke tempat sahabat yang sudah meninggal dunia tadi. Didoakannya sahabatnya, Allahumma firlah warhamna. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu? Sahabatnya yang masih hidup tadi tertidur karena kecapean dia di pusara tempat temannya tadi. Bermimpilah sahabatnya tadi. Apa mimpinya? Sahabat yang meninggal tadi bertemu sahabat yang masih hidup. Apa yang disampaikan sahabat yang sudah meninggal dunia ini? Wahai bro, ini bahasa kita Pak ya. Wahai brother, wahai teman, wahai sahabat, engkau melakukan amal soleh sangat luar biasa. Kalau Allah izinkanlah aku hidup ke dunia, aku akan melakukan amal soleh itu. Jadi Bapak Ibu, cerita itu adalah orang yang meninggal saja ini hidup ke dunia melakukan amal soleh, ditambah lagi amal soleh.
Di bahasa kita Pak, malaikat zamannya disiksa, makanya orang hidup bisa bertemu sama orang mati atas izin Allah. Bisa bertemu Pak kalau atas izin Allah ya. Orang hidup bisa bertemu sama orang mati. Makanya orang-orang terpilih, orang-orang yang dekat sama Allah bisa bertemu sama Rasulullah dalam mimpinya. Nabi bilang, siapa yang bertemu sama diriku itu sebenarnya aku, kata Rasulullah. Nah ini kembali lagi Bapak Ibu. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang patuh kepada Allah, maka Allah berikan berupa nikmat. Ada 4 golongan Allah berikan nikmat itu bagi orang-orang penghuni surga Firdaus. Ternyata surga itu penghuninya bisa melihat ahli neraka. Bisa dilihat Pak. Misalnya saya berada di neraka, Pak Munardi misalnya ada berada di surga, bisa melihat saya berada di neraka. Sebaliknya saya yang berada di neraka bisa melihat orang yang di surga. Begitu salam saudara jamaah. Bisa. Nah orang yang berada di ahli surga yang diberikan Allah berupa kenikmatan yang sangat abadi, maka dia bisa bertemu melihat orang yang berada di dalam neraka itu. Makanya rugilah kalau dia tidak mau bertemu dengan orang soleh. Rugi dia. Kenapa rugi? Ketika dia di dunia tidak mau melakukan amal soleh dan dia tidak mau berteman dengan orang soleh, maka orang soleh tersebut tidak mengenal dia pada hari kiamat kelak. Nah, ada 4 golongan tadi saya sampaikan. Yang pertama, Allah berikan fasilitas lebih daripada yang lain adalah surga Firdaus para nabi dan rasul. Nanti Bapak Ibu silakan buka Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 107. Orang yang melakukan amal soleh maka Allah berikan surga Firdaus. Kenapa Allah berikan surga Firdaus para nabi dan rasul? Karena Allah pertama melebihkan manusia daripada manusia biasa yang lain. Betul Pak? Yang kedua adalah Allah menguji para nabi dan rasul itu melebihi daripada kapasitas kita sebagai manusia biasa. Makanya ujian para nabi dan rasul beda ujian diri kita. Kita belum ada apa-apanya yang Allah berikan ujian. Contoh, Allah memerintahkan kepada Nabi Lut alaihissalam, boleh Bapak buka surah Al-Anbiya, mengenai tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Allah menyampaikan dalam kitabnya tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, turun ke dunia, berubahlah kalian jadi laki-laki tampan. Turunlah malaikat tadi berubah wujud laki-laki tampan, bertemu dengan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut, siapa kalian? Apa kata malaikat, kami ini adalah malaikat Allah. Allah berkirim salam kepadamu wahai Nabi Lut alaihissalam, bahwasanya sebentar lagi akan terjadinya bencana yang sangat luar biasa. Maka tinggalkan kampungmu, karena kampungmu, karena umatmu yang melampaui batas. Kita tahu Bapak Ibu, Nabi Lut itu umatnya jeruk makan jeruk. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama. Makanya para nabi dan rasul wajar Allah berikan surga Firdaus, apalagi Rasulullah. Rasulullah itu banyak ujiannya, tantangannya. Ustaz belum ada tantangannya, sedikit tantangannya. Nggak sebesar Rasulullah menyampaikan dakwahnya, kita nggak ada apa-apanya. Makanya wajar Allah memberikan fasilitas surga Firdaus bagi para nabi dan rasul. Saya tengok dulu karena
Mohon maaf Pak Bu, di negeri kita ini berapa sarjana di negeri kita ini? Setiap tahun ribuan sarjana. Betul Pak? S1, S2, S3, S3, S2. Banyak sarjana. Tapi kalau tidak didampingi dengan takwa, maka dia tidak diterima. Kata Nabi, inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna rajul la yasluhu hatta yaktuba min indillahi sidqan. Orang jujur itu pasti orang baik. Coba, orang jujur pasti orang. Nabi yang bilang, kalau dia sudah jujur, maka Allah menulis dirinya sebagai orang-orang yang jujur. Pulang, ya Allah, si pulang ini jujur ya Allah, maka aku catat sebagai orang jujur. Malaikat yang mencatat. Dan kata Nabi, orang yang suka jujur, la yasluhu hatta yaktuba min indillahi sidqan, maka Allah mencatat dirinya adalah orang-orang jujur. Maka beruntunglah diri kita kalau kita sudah berilmu, beriman, jujur. Jangan sebaliknya, dia berilmu, nggak beriman, apalagi dia. Makanya kalau ada orang dia itu bukan beriman dia, tapi jujur, salah. Kenapa? Kalau dia beriman, dia berusaha jadi orang jujur Pak. Kalau dia tidak jujur, pasti tidak beriman. Makanya wajar Allah berikan fasilitas surga itu bagi orang jujur. Level yang paling tinggi, sederajat dengan para nabi dan rasul. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang ketiga itu? Wasyhada, orang yang berniat di jalan Allah. Ada sebuah kisah, dikisahkan para tabi'in. Ketika itu ada seorang panglima perang menyampaikan ke masyarakat untuk meluaskan wilayah keislaman. Jadi panglima ini menyampaikan, saya anggap ini di sebuah salah ceritanya. Jadi panglima perang ini mengatakan kepada masyarakat Subul Salam, wahai masyarakat Subul Salam, besok kita berperang. Siapa yang ingin ikut berperang silakan angkat tangan, besok kita bertemu. Ternyata Bapak Ibu banyak yang ikut berperang. Nah, pada malam harinya ada seorang wanita yang sangat solehah, ibu-ibu yang sangat solehah, cantik tapi pakai cadarnya. Ini kisah nyata ini. Lantas diketuk ada pintu rumah panglima perang tadi. Anggaplah rumah panglima perang ini sebelahnya masjid takwa. Lantas si ibu tadi yang solehah tadi mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu. Nah, ketika panglima perang bertanya kepada ibu tadi, wahai ibu, ada urusan apa ibu malam-malam kemari? Lalu si ibunya pun berkata, wahai panglima, tadi siang saya mendengarkan Anda berbicara bahwasanya akan ada ikut peperangan. Betul? Terus ada dua pesan yang ingin saya sampaikan kepada panglima perang. Yang pertama pesan saya adalah, waktu sore hari rambut saya sangat panjang. Jadi saya potonglah rambut saya ini. Supaya apa? Supaya gagang apa namanya muda itu Pak, tali pindah. Untuk apa? Iya, supaya Allah menilai saya itu berperang. Terus yang kedua pesannya apa Bu? Wahai panglima perang, ada anak saya yang ganteng, yang layak. Terus mau ngapain? Berapa umurnya? Sekitar 15 tahun. Tapi pesan saya satu, wahai panglima perang, besok saya fokus anak saya untuk berperang, tapi jangan pulang ya. Apa maksudnya Bapak?
Kata si ibu tadi, nggak boleh dia pulang ke rumah, suruh dia mati di medan pertempuran. Karena ibu soleha tadi, anak-anak pun juga soleh karena didikan dari orang tuanya. Makanya dalam ilmu psikologi pendidikan Islam, orang tua yang soleh mengakibatkan anaknya yang soleh, khususnya seorang ibu yang soleh. Ini psikologi pendidikannya. Jadi kalau ibunya soleha, anaknya pun ikut soleh. Kalau ibunya tidak soleh, jangan harapkan anaknya soleh. Kalau ibunya suka main TikTok, anaknya lebih main TikTok lagi. Kalau ibunya suka video joget-joget, jangan harapkan anaknya penghafal Quran. Makanya pepatah dulu mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohon. Nah, lanjut cerita. Keesokan harinya datanglah pemuda tadi. Umurnya masih belia, bawa kuda, bawa pedang. Bertemu dengan panglima perang tadi. Ini singkat cerita Bapak Ibu. Lalu pemuda tadi berkata kepada panglima perang, wahai panglima, pesan ibu saya ikut perang, tapi nggak boleh pulang saya. Biar saya mati di jalan Allah. Apa kata panglima perang tadi? Kau masih muda, pulang aja. Tidak, wahai panglima. Aku memang pengen mati di jalan Allah. Singkat cerita Bapak Ibu, berperanglah si pemuda tadi. Paling depan, paling depan. Membunuh kafir Quraisy 7 orang, 8 orang hari pertama. Hari kedua, dia berperang, tiba malam harinya dia bertemu. Bermimpi, apa dia mimpi? Ada di sebuah istana yang sangat bagus. Istana itu ada pembantunya. Siapa pembantunya? Pembantunya sangat cantik. Ketika itu si pemuda tadi dalam mimpinya berbicara sama perempuan tadi, kamu siapa? Kamu istri saya bukan? Bukan. Istri tuan di dalam rumah. Di dalam rumah pun ada pembantu rupanya. Kamu istri saya bukan? Bukan. Istri tuan di kamar. Nah, ketika di kamar, ketika dia ingin pegang, apa kata perempuan tadi? Belum saatnya bang. Besok hari ketiga kita ketemu. Nah, hari ketiga Bapak Ibu berperanglah dia. Sebelum berperang malam kedua tadi dibangunkan oleh panglima perang. Dilihatnya pemuda tadi senyum-senyum. Nak, kok bisa senyum kau? Iya, wahai panglima. Tadi aku bermimpi perempuan yang paling cantik. Apa katanya? Katanya besok kita ketemu katanya. Nah, hari ketiga Bapak Ibu terjadilah peperangan Bapak Ibu. Dan akhirnya si pemuda tadi tewas dalam keadaan berperang di jalan Allah. Maka jaminannya adalah surga Firdaus bagi para mujahid. Yang terakhir Bapak Ibu, surga Firdaus itu adalah wassolihin. Ternyata ada di kita rupanya. Siapa itu Pak? Orang-orang yang di dunia melakukan amal soleh. Berarti bisa nggak kita bertemu dengan Rasulullah Pak? Bisa nggak Pak? Jawabannya bisa. Kenapa kita nggak memaksimalkan ibadah kita? Padahal nanti pada hari kiamat kelak kita bertemu sama Rasulullah di surga Firdaus. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah teman terdekat, itu teman baik kita. Makanya Bapak Ibu silaturahim inilah minimal kalau ada yang soleh dari kita Bapak Ibu bisa berteman kita di akhirat kelak, bertemu kita. Oh, si Ali Nurdin gak bersama kita di surga misalnya. Rupanya si Ali Nurdin masuk neraka jahanam misalnya. Kenal Pak Nabi, itu Ali Nurdin tolong dipanggil namanya. Ya Allah, si fulan Ali Nurdin, ya Allah, selama hidupnya berdakwah ya Allah karena ya Allah. Rupanya gak bersama kami ya Allah. Sedih gak Bapak Ibu? Makanya banyaklah memperbanyak amal soleh dan memperbanyak orang-orang soleh. Karena teman kita pun bisa memberikan manfaat syafaat di yaumil qiyamah kelak. Bisa aja cukup ya.
Jadi 4 golongan inilah yang Allah jamin masuk ke dalam surga Firdaus. Kalaupun kita nggak masuk surga Firdaus, Bapak Ibu, minimal kita masuk dalam surga lah. Walaupun surga yang paling terendah ya, surga yang paling terendah. Makanya ada riwayat Bapak Ibu, ketika batu neraka itu dilemparkan ke dunia Bapak Ibu, batu yang segini dilemparkan ke bumi, maka hancurlah bumi ini. Apalagi kita masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan sebagai motivasi kita melakukan amal-amal kepada Allah. Saya minta ampun Bapak Ibu, astagfirullah wa atubu ilaih. Kepada Bapak Ibu mohon diperkenankan memaafkan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.